apa sih penyakit asma dari sisi medis? Bisa dijelaskan, Dokter Tias? Ya, jadi banyak yang berkaitan dengan asma nggih. Kalau asma sendiri sebenarnya penyakit kronis herediter atau diturunkan berhubungan dengan infeksi saluran nafas ataupun obstruksi dan restriksi saluran nafas. Jadi berhubungan dengan penyempitan saluran nafas. Nah, seringkali memang ambigu antara sesak pada anak muda, wah asma ini pasti asma begitu. Nah, jadi mau kita ngobrol-ngobrol ya sambil meluruskan apa itu asma. Baik, dokter. Nah, dokter, apa saja sih gejala umum dari asma sehingga kita itu bisa membedakan, oh ternyata ini penyakit asma, ternyata ini sesak nafas karena masalah kesehatan lain. Bisa dijelaskan, Nah, dokter? jadi biasanya sesek kalau pada pasien asma itu yang pertama memang ada keturunan. Ya, diturunkan keturunan biasanya riwayat alergi, baik itu memang sebelumnya ada alergi yang lain, misalnya gatal-gatal, makan apa gatal, atau bersin pagi hari, ataupun juga ada riwayat asma dari faktor alergi, kemudian asma juga berhubungan dengan faktor pencetus, misalnya eh, di alergi dingin atau udara dingin, kemudian debu, kemudian kecapean, bahkan stres pun bisa menjadi pemicu atau pencetus dari asma itu sendiri. Oke. Mm-mm. Berarti memang banyak ya dok faktor pemicunya seperti stres yang tanpa kita sadari nih dok ya bisa memicu terjadinya asma pada seseorang begitu ya dokter ya? Ya, jadi banyak sekali faktor-faktor untuk timbulnya terjadinya asma. Tetapi untuk yang benar-benar asma atau tidak, nanti ada beberapa tes yang mengindikasikan apakah seseorang tersebut memang benar asma atau tidak, terutama pada dewasa muda nih. Kalau pada 40 tahun ke atas itu nanti biasanya kalau apalagi kalau terkait dengan merokok nanti berhubungan dengan PPOK. Sama-sama penyakit obstruksi tetapi beda untuk patofisiologi atau terjadinya penyakit tersebut. Oke, baik dokter. Berarti ini Hmm. dok, dari faktor-faktor yang tadi dokter sebutkan ini, apakah juga hal tersebut itu bisa memicu serangan asma bagi seseorang yang sudah memiliki asma, dokter? Ya, jadi asma itu penyakit restriksi saluran nafas. Jadi dia saluran nafasnya itu mengecil atau mengkeret ya, kalau bahasa Jawanya ya Mbak, gitu, mengecil ketika dia terpapar oleh alergen atau pemicunya. Tetapi kalau dia sudah paparannya itu hilang, alergennya itu hilang, paparan sesaknya dia hilang, maka saluran nafasnya akan kembali normal lagi. Ya, jadi memang tidak selamanya dia langsung restriksi atau mengecil terus, tapi dia kalau misalnya restriksi mengecil apabila terdapat paparan. Apakah Hmm. itu alergi, apakah itu flu, biasanya flu atau batuk pilek pun bisa menjadi pemicu terjadinya asma eksaserbasi Hmm. atau asma yang kambuh kalau kita bilang ya. Oke, baik dokter. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.